Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Karena kita sudah setiap bulan bisa menghatamkan Al-Quran, hatam membacanya, tilawahnya itu ya kan. Tiap bulan sudah harus bersyukur tuh. Tiap bulan one day one juz ya. Jadi 1 bulan hatam. Kemudian yang sudah menghatamkan baca artinya gitu bersyukur ya, bersyukur juga. Nah, kemudian ini yang ketiga, kalau kita bisa khatam nih tafsirnya, kita khatamkan satu Quran, insyaallah kita akan dibela oleh Al-Quran insyaallah ya. Maka kita berdoa mudah-mudahan kita sampai khatam ya. Kita sampai khatam, kita istiqomah 20 tahunan ya. Ya belum tentu, mana tahu Allah kasih cepat gitu ya kan. Kan kadang 2 ayat kita 1 hari ya, kadang 3 ayat gitu ya. Kadang 1 ayat malah. Kadang 1 ayat juga gitu ya. Gitu. Berapa tahun? Iya. Ya mana tahu kalau kita dikasih istiqomah sama Allah ya, bisa menghatamkan tafsir Ibnu Katsir itu ya kan. 1 hari 1 ayat. Kenapa sih kalau di pesantren cepat gitu? Karena tiap hari 2-3 kali belajarnya gitu ya, 2-3 kali bisa sampai 5 sampai 10 ayat sehingga 3-4 tahun dia selesai ya kan gitu ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah ya supaya kita bisa menjalankan Al-Quran dengan benar sesuai dengan petunjuk para ulama ya. Makanya kita baca tafsirnya nggak asal-asalan ya, menyampaikan ayat dengan akalnya sendiri, dengan hawa nafsunya gitu ya, itu nggak boleh ya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita sudah sampai di ayat 49 dan 50 ya. Surat Al-Baqarah. Ayat 49 dan 50 Surat Al-Baqarah. Ya, silakan dibaca deh. Ini selamatnya Bani Israel dari Fir'aun dan tenggelamnya Fir'aun beserta pasukannya nih. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudajjihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adim. Wa id faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun.
Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu menyaksikan. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Rabbmu. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Ini jadi selamatnya Bani Israel dari Fir'aun dan tenggelamnya Fir'aun beserta pasukannya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Bani Israel. Ini orang-orang Israel, ini orang-orang Yahudi itu ya. Ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Nikmatnya apa sih? Ketika kami selamatkan, kata Allah, kalian dari Fir'aun. Kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan para pengikutnya. Mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang seberat-beratnya. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab, kata Allah begitu ya. Aku menyelamatkan kalian dari mereka dan membebaskan kalian dari tangan mereka. Tangan-tangan Fir'aun dengan pengikutnya, dengan ditemani Musa alaihissalam. Padahal dahulu Fir'aun dan pengikutnya menimpakan adab yang sangat berat kepada kalian. Orang Yahudi dulu itu tersiksa hidupnya, jadi budak dia. Sekarang lagunya nggak kira-kira gitu kan. Jadi keturunannya aja jadi budak pada waktu itu ya. Pada waktu masa zaman Fir'aun. Hal itu mereka lakukan karena Fir'aun yang dilaknat oleh Allah itu pernah bermimpi Fir'aun itu mimpi. Yang mimpi itu membuatnya sangat risau. Ia melihat api yang keluar dari Baitul Maqdis. Lalu api itu memasuki rumah-rumah orang Kibti di Mesir, kecuali rumah Bani Israel. Jadi orang Israel rumahnya nggak dimasukin api-api itu ya, yang dimasukin rumah orang Kibti di Mesir. Maka mimpi tersebut bahwa kerajaannya akan lenyap binasa melalui tangan seseorang yang berasal dari kalangan Bani Israel. Berarti Nabi Musa dari Bani Israel. Nabi Musa itu ya. Kemudian disusul laporan dari orang-orang dekatnya pada saat membicarakan hal itu ya. Dibisikin tuh si Fir'aun laknatullah sama pembisik-pembisiknya. Maka kalau punya pembisik jangan yang gak beres ya. Bahwa Bani Israel sedang menunggu lahirnya seorang bayi di tengah mereka yang melalui dirinya lah mereka akan meraih kekuasaan dan kedudukan tinggi. Jadi sudah ada tuh gambarannya bahwa nanti ada seorang lahir dari Bani Israel akan mengangkat derajat ya, akan mengangkat derajat dan kedudukan yang tinggi. Sejak saat itulah Fir'aun memerintahkan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki Bani Israel yang dilahirkan setelah mimpi itu dan membiarkan hidup bayi-bayi perempuan. Selain itu Fir'aun pun memerintahkan agar mempekerjakan Bani Israel dengan pekerjaan yang berat dan hina. Jadi dibunuh tuh yang laki-laki dulu, sadis enggak? Itu sadis dulu itu ya. Namanya Fir'aun sadis. Gitu. Ini Fir'aun ini kan disematkan kepada raja-raja yang kafir,
Kalau raja kafir disematkan dulu namanya Fir'aun. Jadi kalau ada raja kafir panggilannya Fir'aun gitu ya. Dan Bani Israel dipekerjakan yang berat dan hina, ya, dihinakan gitu. Maka kalau ada orang dipekerjakan, dihinakan oleh raja kafir, namanya Yahudi. Yahudi dipekerjakan sama orang kafir, raja kafir gitu, dihinakan ya. Jadi disembelihnya anak-anak laki-laki ya. Siapakah Fir'aun itu? Fir'aun adalah gelar bagi setiap raja Mesir yang kafir, baik yang berasal dari bangsa Amalik maupun selainnya. Sebagaimana Kaisar merupakan gelar bagi setiap raja yang menguasai Romawi. Jadi kalau Romawi dipanggilnya Kaisar. Dan Syam dalam keadaan kafir. Jadi Romawi dan Syam yang rajanya kafir disebut Kaisar. Demikian pula halnya dengan Kisra yang merupakan gelar bagi raja-raja Persia ya. Raja Kisra ya, yang kafir dulu dikirimin surat sama Nabi ya. Kemudian Tubba bagi penguasa Yaman yang kafir, namanya panggilannya Tubba gitu. Kalau di Yaman, kalau yang raja kafir dipanggilnya Tubba gitu. Kalau di Mesir Fir'aun. Kalau di sini raja kafir, ada nggak rajanya kafir? Nggak ada raja sih ya. Mesir sekarang presiden. Iya presiden. Ya. Presiden. Ya. Yang raja itu Saudi raja. Terus apa lagi? Berarti udah tumbang ya kerajaan Mesir sekarang. Ya tumbang lah, udah nggak ada rajanya. Ya. Thailand masih ada rajanya tuh ya. Thailand masih ada raja ya. Iya, masih ada raja. Rajanya kaya bener itu kan. Rajanya kaya bener, istrinya banyak, selirnya banyak. Kita istri satu aja nggak keurus kan? Istri satu, ya. Ada lagi yang cuma istri satu, jauh lagi, ya kan? Ya kan? Istrinya cuma satu, jauh pisan, gitu. Kayak raja dikit gitu loh, ya kan? Gitu, kayak raja. Sekalipun satu, istrinya ya tetap di rumahnya gitu. Ini enggak, punya istri satu aja di kampung. Gitu. LDR. Iya. Setor jauh, setor. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim, dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Rabbmu. Ibnu Jarir mengatakan, di balik tindakan kami menyelamatkan nenek moyang kalian dari siksaan Fir'aun dan para pengikutnya, terkandung ujian yang besar bagi kalian dari Rabb kalian, yaitu nikmat yang sangat besar bagi kalian. Itu Fir'aun ngejar Nabi Musa itu sampai ke Laut Merah. Kira-kira tongkat Nabi Musa masih ada nggak sih? Nggak ada kan? Hah? Nggak ada. Kira-kira tongkatnya masih ada nggak sih? Berlaku nggak tongkatnya itu? Udah nggak berlaku. Kan ada tongkatnya tuh yang bisa ngebelah laut. Kalau dipegang sama Bang Kimin, kira-kira gimana itu? Bumi Nggak berfungsi. Hah? Nggak berfungsi. Nggak berfungsi ya? Ini tergantung siapa yang megang ya kan? Gitu. Yang megangnya Nabi ya berfungsi gitu. Kayak makam Ibrahim ini batunya kan Iya. biasa. Makam Ibrahim tuh ada tuh sekarang kan, masih ada itu. Kira-kira kalau kita yang injak turun naik nggak? Enggak lah, ya kan? Gitu. Enggak mungkin. Jadi tergantung. Al-Quran juga begitu kali ya. Siapa yang pegang, gitu. Di surat apa tuh? Surat Al-Isra itu ya? Ya. Coba lihat. Ya, ini kan di surat Al-Isra ayat 82-nya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman,
Jadi Al-Qur'an itu sebagai apa? Sebagai penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi kalau dipegang orang yang beriman, ya, Al-Qur'an itu sebagai penawar dan rahmat. Sedang bagi orang yang zalim, Al-Qur'an itu hanya akan menambah kerugian. Bukannya untung tambah rugi, bukan sebagai penawar, bukan sebagai rahmat, tetapi menambah kerugian. Gitu. Jadi mukjizat itu tergantung siapa yang pegang, ya. Makanya kamu beriman saja. Gitu. Kalau orang zalim mah nggak bisa. Al-Qur'annya jadi penawar dan rahmat, ya. Pada asalnya ujian dapat berupa kebaikan dan bisa juga berupa keburukan. Itu di surat Al-Anbiya tuh ayat 35 tuh ya. Coba lihat ya. Sudah ketemu? Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, ya. Gitu, akan merasakan mati. Mati rasanya gimana gitu kira-kira? Gitu. Kita udah ngerasain tuh namanya minum teh manis, betul nggak? Minum teh manis, rasanya apa? Manis. Gitu. Rasanya nasi mandi Gurih. Oh, gurih. Nasi biryani Pedas-pedas pahit. beres-beres. Nasi kebuli Belum pernah. belum pernah. Gitu ya. Tapi yang merasakan mati Belum. Kapan? Hah? Tunggu aja. Tunggu aja ya. Tunggu aja rasanya mati itu ya gimana tuh ya. Jadi semuanya pasti merasakan. Pasti Ya kan? rasakan. Rasakan. Jadi kalau di hadis Nabi merasakan mati itu dahsyatnya nggak kira-kira, ya kan? Sakitnya nggak kira-kira. Ya. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi kebaikan yang diberikan oleh Allah, keburukan yang diberikan oleh Allah itu semuanya cobaan. Jadi jangan mentang-mentang pas kau dikasih kebaikan legi-legi, ya kan? Dia bilang alhamdulillah saya mau diberkahin. Biar nggak sholat juga nggak puasa, ya kan? Tapi rezeki saya lancar gitu, ya kan? Tidrot. Oh aduh, rezeki saya lancar gitu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Semuanya akan pulang kepada Allah, ya. Itu di surat Al-Anbiya ayat 35. Kemudian di surat 7 ayat 168, ya. 168 ya. Kan kami pecahkan mereka. Sudah ketemu? Nah, Wa qatta'nahum fil ardi umaman. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Allah yang pecahkan sendiri, ya. Allah yang berkuasa memecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada yang tidak demikian, tidak soleh orang. Ya, ada yang soleh, ada yang tidak. Gitu. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik. Jadi diuji dengan nikmat yang baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran.
Jadi semua yang baik-baik, yang keburukan, bencana-bencana, supaya kita kembali kepada kebenaran. Gitu. Jadi nggak mungkin lah orang itu bersatu, ya, karena sudah dipecah oleh Allah beberapa golongan, ya. Di antaranya ada yang soleh dan ada yang salah gitu. Maka kita milih golongan yang soleh supaya kebaikan dan keburukan menjadi cobaan buat kita, ujian buat kita, agar kita selalu ingat akan kembali kepada kebenaran. Ingat kita kembali kepada Allah. Kalau nggak diuji gitu, nggak ingat. Biasanya kalau kita ingat lebih banyak diuji keburukan apa kebaikan? Ingat keburukan. Kalau diuji keburukan, diuji sengsara gitu, Baru kita ingat lebih banyak ingatnya gitu daripada kebaikan. Kalau kebaikan sering nggak ingat itu, banyakan lupanya gitu ya kan, banyakan lupanya ya. Ibnu Jarir berkata, kata yang sering digunakan untuk menyatakan ujian dalam bentuk keburukan adalah abluhu, balautuhu, ya, atau bala ya. Ada lagi yang lucu, orang ditempel di depan rumahnya tuh tulisan-tulisan Arab nggak jelas itu, alifnya ada 17 ya kan, ainnya ada 5 gitu, untuk nolak bala gitu ya kan, untuk nolak bala. Ada lagi tulisan ayat Allah lagi ya kan, ayat kursi ditaruh di depan rumahnya. Kenapa enggak sekalian Qurannya digantungin gitu ya kan? Nolak bala pakai begituan ya kan? Enggak normal itu namanya ya kan. Macem-macem tuh ya, ditempel di pintunya tuh. Dari ustadznya katanya. Dari ustadznya. Ada tuh ustadz satu doang tuh di Indonesia, padahal tuh ustadz yang kayak begitu. Ustadz yang kayak begitu cuma satu, pengikutnya banyak. Raja dari Banten. Raja dari Banten. Foto-foto Mendingan Habib. Raja Salman sekali lah. Gitu ya. Foto-foto Habib juga itu. Itu bukan nolak bala itu, nggak ada itu yang nolak bala kayak begitu ya. Gambarnya pedang. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tangdurun. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan. Artinya setelah kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan para pengikutnya, lalu kalian berhasil keluar dari Mesir bersama Musa alaihissalam, maka Fir'aun pun pergi mencari kalian. Kemudian kami belah lautan untuk kalian. Bayangkan tuh, dibelah lautan sama Allah ya. Gitu. Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Allah secara rinci ya. Di dalam Al-Quran dibelah lautnya sama Allah ya. Jadi diselamatkan oleh Allah ya. Kami bebaskan kalian dari kejaran mereka dan kami pisahkan kalian dengan mereka hingga akhirnya kami tenggelamkan mereka, sedang kalian menyaksikan sendiri peristiwa tersebut, agar hal itu menjadi pengobat duka hati kalian dan menjadi hinaan yang sangat bagi musuh-musuh kalian. Jadi orang Bani Israel melihat tenggelamnya Fir'aun dan pengikutnya ya. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, orang-orang Yahudi, kan ada banyak orang Yahudi di sana tuh ya. Mereka puasa Asyura ya, puasa tanggal 10 bulan Muharram ya. Maka disebutkan bahwa pada hari tersebut adalah hari Asyura, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Ia berkata, setelah Rasulullah SAW sampai di Madinah, beliau kemudian menyaksikan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka beliau bertanya, hari apa ini yang kalian berpuasa padanya? Mereka menjawab, ini adalah hari yang baik. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Musa pun berpuasa padanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana ahaqqu bi Musa minkum ya. Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Kenapa? Karena nabi-nabi itu bersaudara
Bersaudara. bersaudara. Iya. Gitu. Jadi yang berhak untuk berpuasa di tanggal 10 hari Asyura itu adalah orang Islam gitu ya. Nanti masih lama tuh. Kalau sekarang kan udah Jumadil Akhir ya. Mau dekat. Hah? Berarti ada puasa Asyura. Ada puasa Asyura ya. Puasa Asyura. Ya. Maka Nabi berpuasa pada waktu itu. Kemudian beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari itu. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ya. Jadi Rasulullah berpuasa, mengajarkan umatnya itu puasa sunnah ya. Puasa wajib mau bulan Ramadan. Jadi kita tetap mengambil aturan ya dan syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Semoga kita tetap dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqomah mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah selamatkan kita nanti ya. Allah selamatkan kita di dunianya ya, terhindar dari orang-orang yang salah ya, didekatkan dengan orang-orang yang soleh ya. Allah kuatkan iman kita, Allah berikan rahmat dan petunjuk kepada kita dan keluarga kita, sehingga Allah nanti akan masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.